Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Sayyidi Muhammad Alauddin Al-Attar, An Sayyidi Syekh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Naqsyabandi Husaini. Bersuluk 2 kali berzikir. Oh, ini Ustadz ngejek tarekat ya? Enggak, saya pengamal tarekat Naqsyabandi. Saya pengamal tarekat Syattariyah. Saya pengamal tarekat Syaziliyah. Wabil imani karramani fa'istul umrohani adam. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatah bijak ini dinilai tepat menggambarkan eksistensi Ustadz Abdus Somad dalam menghidupkan dakwah di Indonesia. Pepatah di atas ingin menegaskan bahwa sifat dan perilaku orang tua sangat mempengaruhi karakter sang anak. Publik di tanah air mengenal Abdus Somad berkat ceramahnya yang lugas, sederhana, namun syarat hikmah. Banyak warga muslim menaruh perhatian padanya. Bukan cuma muslim Indonesia, negara tetangga juga banyak mengagumi ulama kelahiran Asahan, Sumatera Utara ini. Di balik ketinggian ilmunya itu, ternyata Ustadz Abdus Somad terlahir dari keturunan orang ulama besar, yaitu Tuan Syekh Silau Laut. Siapa sebenarnya Tuan Syekh Silau Laut? Tak tanggung-tanggung, gelar Syekh yang dinobatkan kepada Ustadz Abdus Somad pun diungkapkan oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya, ulama besar NU di Pekalongan, Jawa Tengah. Lantas bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Tuan Syekh Silau Laut bernama lengkap Syekh Abdurrahman Ur-Rahim bin Nahkoda Alang Batubara. Syekh Silau Laut dilahirkan di daerah Batubara, sekarang Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara, Sumatera Utara, pada tahun 1858 atau 1275 Hijriah. Ayahnya bernama Nahkoda Alang bin Nahkoda Ismail, keturunan dari Tuk Angku Mudik Tampang, keturunan dari Tuk Angku Batuah yang berasal dari daerah Rau, pembatasan Mandailing, Natal dengan Sumatera Utara. Gelar Nahkoda di awal nama ayahnya, itu profesinya sebagai nahkoda di sebuah kapal tongkang miliknya sendiri. Kapal itu digunakan untuk membawa barang-barang dagangan antar pulau bahkan Malaysia. Ibunya bernama Nairat, berasal dari kampung Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu Deli, Serbang, Sumatera Utara. Beliau adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, yaitu Abbas, Siti, Jenab, Abdurrahman, Abdurrahim. Sejak kecil, Abdurrahman dikenal memiliki sifat pemberani, berkemauan keras, pendiam, cerdas dan tekun belajar. Ketika berumur 6 tahun, orang tuanya memasukkan belajar mengaji pada salah seorang guru di kampung Lalang Batubara. Saat itu, pribadinya mulai nampak sebagai ciri anak yang saleh, sebab selain belajar agama dan mengaji, ia sering pula berkhulwat atau mengasingkan diri untuk berzikir mengingat Allah Tuhan Maha Pencipta. Ia juga berkhulwat sejak usia 15 tahun. Setelah menginjak dewasa sekitar 17 tahun, Abdurrahman ingin memperdalam ilmu Islam dengan memohon izin kepada kedua orang tuanya. Ia pun pergi merantau ke daerah asal para pendahulunya di Minangkabau, tempatnya di Bukit Tinggi. Di sana, ia berguru kepada seorang ulama yang cukup dikenal ketika ibu bernama Syekh Jambek. Di samping ia mempelajari ilmu-ilmu syariat dan ilmu fikih, Abdurrahman lebih menekuni ilmu hakikat yaitu tauhid dan tasawuf. Tak hanya ilmu syariat, Tuan Syekh Silau Laut saat remajanya juga meminati ilmu bela diri atau silat. Untuk mempelajari ilmu bela diri ini, ia belajar kepada salah seorang ahli bela diri yang cukup dikenal di tanah Minangkabau bernama Tuk Angku di Lintau. Hal ini juga diperkuat oleh Maulana Habib Lutfi saat UAS mengunjungi kediaman beliau. Syekh Muhammad Ma'sum, dan abihi mujaddidu al-Qur'an Syekh Ahmad Al-Hindi, dan Syekh Muhammad Al-Baqi, dan Syekh Muhammad Wabil imani karramani fa'istul umrohani adam ba'idan an lawdhal fitani fayungsini hawa dunya
Ulama kondang asal Riau, Ustadz Abdus Somad atau yang akrab disapa Uwas, berkunjung ke kediaman Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Kunjungan Uwas ke kediaman Habib Lutfi di Jalan DR Wahidin, Noyontaan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah itu didampingi beberapa orang. Satu di antaranya Ustadz Arif Hasanul Muna, rekannya semasa menuntut ilmu di Mesir. Uwas datang untuk membaiat thariqah kepada Habib Lutfi yang merupakan Rais Am Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahyidin. Arif menuturkan, Habib Lutfi memproklamirkan panggilan baru Uwas dengan nama depan Syekh. Penjelasan Kiai Haji Fadlan Musyafa yang juga hadir dalam kunjungan, Habib Lutfi memanggil Uwas dengan nama Syekh Abdus Somad. Jelasnya seperti dilansir gonews.co dari tribunjateng.co. Ia menuturkan, Habib Lutfi meminta panggilan Ustadz tidak lagi dipakai Uwas dikarenakan tidak seperti ulama NU. Penjelasan Kiai Fadlan yang juga hadir di ruangan Habib bersama Uwas, saya kira sudah cukup representatif, paparnya. Arif menjelaskan, Uwas bersama Habib Lutfi dan beberapa ulama berkumpul di dalam ruangan. Hampir sepanjang pembicaraan, para hadirin menggunakan bahasa Arab. Tapi saya mohon maaf sebesar-besarnya terkait janji di ruangan Habib Lutfi. Jadi saya tidak bisa memberikan komentar, tambahnya. Dilansir dari situs resminya, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahyidin adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mengamalkan thariqat. Jatman merupakan organisasi keagamaan sebagai wadah pengalaman ajaran thariqah Al-Mu'tabarah yang merupakan salah satu pilar dari ajaran Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah dirintis dan dikembangkan oleh para salafus salihin yang bersumber dari Rasulullah SAW, malaikat Jibril alaihi salam atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan sanad yang muttasil. Jatman merupakan suatu sarana bagi para mursyidin atau khalifah untuk lebih mengefektifkan pembinaan terhadap para murid yang telah membaiat sekaligus sebagai forum untuk menjalin ukhuwah antar sesama penganut ajaran thariqah dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan dan keikhlasan dalam amaliyah ubudiyah serta meningkatkan rabithah terhadap guru mursyid atau khalifah. Saya pengamal tarekat Naqsyabandi, saya pengamal tarekat Syattariyah, saya pengamal tarekat Syaziliyah, saya ambil sanadnya dari Syekh Muwaffaq. Thariqah ialah metode khusus yang dipakai oleh salik atau para penempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala melalui tahapan-tahapan atau maqamat. Sementara itu, penjelasan mengenai kunjungan Uwas ke kediaman Habib Lutfi disampaikan secara gamblang oleh Kiai Haji Fadlan Musyafa dalam akun Facebooknya. Berikut penjelasan pengasuh Ahad Al-Jam'iyah Wali Songo Semarang tersebut. Saya mendampingi Uwas sowan Maulana Habib Lutfi, Pekalongan, tidak menduga ternyata Habib Lutfi sangat senang dan memeluknya dengan memanggilnya Syekh Abdus Somad. Dari detik itulah Habib Lutfi memproklamirkan harus manggil dengan panggilan Syekh Abdus Somad, tidak boleh dipanggil Ustadz lagi karena seperti tidak ulama NU, kata Habib Lutfi. 1 jam lebih membanggakan Syekh Abdus Somad, beliau sambil mengharap banget pada Syekh Abdus Somad tidak siap ikrar membesarkan NU, kader NU yang sudah kapabel, yang punya segalanya, bahkan tidak punya ilmu yang mumpuni, tapi nasab yang tinggi dari kakeknya Syekh Abdurrahman, ulama Riau, seorang mursyid thariqah Syattariyah di Sumatera. Sekalipun Syekh Abdus Somad sebelumnya telah baiat 2 thariqah Syattariyah dan Nasabandiyah, namun Habib Lutfi menyarankan mengamalkan wiridan thariqah Nasabandiyah dan membaiatnya lagi. Syekh Abdus Somad juga didukung sepenuhnya dalam cara berdakwah yang bisa menjawab permasalahan Salafi Wahabi dengan hujah yang sangat bijak dan ilmiah. Habib sampai bilang, saya backup antum sepenuhnya, siapa yang berani menghalangi. Kita butuh persatuan ulama perekat umat, bukan malah cari perbedaan. Sekalipun ada orang NU yang tidak sejalan dengan antum, biarkan. Kalau NU tidak mau antum, akan saya masukkan di struktur pengurus Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah Nahdlatul Ulama. Antum siapkan? Dijawab, hadir murni ya Maulana. Habib Lutfi berkata sambil menepuk paha Syekh Abdus Somad, dah jajri damin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, Syekh Somad mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mengisyaratkan nasab yang tinggi sampai Rasulullah, sekalipun nasabnya terputus lewat nasab keturunan perempuan. Ternyata Syekh Abdus Somad ini dari rumah sudah bawa map yang isinya 4 lembar kertas HVS, ditulis tangan silsilah sanad thariqah dari buku karya kakeknya yang telah ditahqiq muqabalah dengan beberapa kitab tasawuf. Rupanya Syekh Abdus Somad ini nyocokkan nama-nama sanad thariqah NU. Habib Lutfi sangat hafal sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah ini menjadikan Syekh Abdus Somad seperti kembali pulang ke pangkuan ulama Nahdiyin asli habitat Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Terbukti dirubahnya panggilan Ustadz menjadi Syekh
baiat thariqah dan diskusi sanad thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah. Bismillah, semoga syiarah Masyiah NU ini berkah untuk semua. Allahumma amin. Berikut ulasan kami dalam video ini. Silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.